Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjidnya yang kita kenal Raudhah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat di sana 2 rakaat, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita juga dianjurkan kalau seandainya kita pulang dari perjalanan, pulang dari safar, maka yang harus kita lakukan pertama adalah bersyukur kepada Allah ketika Allah mengembalikan kita kepada keluarga kita, ketika kita diberikan kesehatan, ketika kita berkumpul kembali, bisa pulang ke daerah kita masing-masing, maka kita bersyukur kepada Allah, dan bentuk rasa syukur tersebut adalah dengan melaksanakan salat sunat 2 rakaat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita pulang dari perjalanan, dan rata-rata kita yang ada di sini melakukan perjalanan, perjalanan kita bukan perjalanan biasa, namun perjalanan ibadah yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau Allah kumpulkan kita kembali bersama keluarga kita, maka kita berusaha melakukan sebagaimana yang dilakukan baginda yang mulia, yaitu salat dulu 2 rakaat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhwatal Islam, juga di antara salah satu yang menunjukkan bagaimana cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kota Madinah, yang mana kita akan membahas sesuai dengan pembahasan, yaitu lanjutan daripada pembahasan yang sebelumnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Makkah, kita tahu Fathu Makkah adalah kemenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulnya dan kepada para sahabatnya dan kepada kaum muslimin secara umum. Fathu Makkah. Kita tahu Fathu Makkah terjadi pada tahun, siapa yang ingat kapan Fathu Makkah terjadi? Tahun ke-7 atau tahun ke-6? Fathu Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ada surat khusus, Suratul Fatah. Siapa yang masih ingat Fathu Makkah? Tahun ke-7 atau tahun ke-6? Siapa yang bisa angkat tangan? Yaitu tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Kita mengetahui Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama seluruh para sahabatnya dari kota Madinah, baik itu dari kalangan Ansar ataupun dari kalangan Muhajirun. Ketika sampai di kota Makkah, alhamdulillah Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin tanpa ada perlawanan kecuali sedikit saja. Kemudian setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang yang ada di Makkah, dan orang-orang Makkah mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan balas dendam kepada mereka. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang rahmat, Nabi yang penuh kasih sayang. Yang kecitaan dihadapkan atau kecil, orang-orang Mekah menyakiti Nabi, orang-orang Mekah menzalimi Nabi, bahkan orang-orang Mekah menyakiti putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas perlakuan mereka. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah memberikan kepada mereka kemenangan, kepada kaum muslimin kemenangan? Rasul kumpulkan yang pernah menyakitinya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Idhabu, pergilah kalian. Fa antumut tulaqa, karena kalian orang-orang yang bebas. Maknanya apa? Saya tidak pernah memiliki dendam sedikit pun kepada kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah sifat yang sangat luar biasa. Mereka yang menyakiti, menzalimi, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya dendam sedikit pun. Dan ini adalah sifat yang paling berat yang harus kita berusaha untuk melakukannya. Dan Nabi memiliki sifat indah, yaitu suka memaafkan. Karena sebagaimana yang Allah sebutkan kepada kita di dalam surah An-Nur, kalau seandainya kita bisa memaafkan orang yang pernah menzalimi kita, maka apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Kalau kita bisa melakukan yang demikian, maka Allah pun akan maafkan kita. Jadi sebenarnya ketika kita memaafkan orang yang pernah menzalimi kita, berarti sama saja kita menginginkan Allah memaafkan kita. Mana yang lebih kita butuhkan? Apakah kita memaafkan saudara kita atau kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana yang kita butuhkan? Tentunya kita lebih butuh agar Allah memaafkan kita. Namun itu adalah sifat yang berat sekali kita untuk melaksanakannya. Namun kita berusaha semaksimal mungkin mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu sifatnya adalah pemaaf. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada orang-orang yang pernah menyakitinya, yang pernah menzaliminya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka, sehingga pada saat itulah maka mulai kaum muslimin atau mulai orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong, hingga itu disebut dengan azima ahna laka mubina, sungguhnya kata alaihi wasallam orang itu adalah tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti agama Rasulullah yang sebelumnya mereka bebuyutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ikhwatal Islam, setelah Fathu Makkah, beberapa minggu setelahnya, sekitar 15 hari, maka kita kenal ada sebuah kejadian yang Allah abadikan di dalam Al-Quran yang disebut dengan Ghazwatu Hunain. Ghazwatu Hunain adalah peperangan Hunain. Peperangan Hunain yaitu peperangan yang terjadi setelah Fathu Makkah sekitar 2 mingguan. Dan orang-orang Hunain adalah orang ahli di dalam memanah. Ketika Rasulullah SAW selesai, maka Rasulullah membawa seluruh mereka yang masuk Islam. Jadi yang masuk Islam ada dari Muhajirin dan Ansar yang mereka datang dari kota Madinah. Kemudian orang yang langsung bergabung di kota Madinah masuk Islam. Karena pembahasan kita nanti di sini bagi mereka-mereka yang baru masuk ke dalam agama Islam. Ketika Rasulullah SAW masuk Islam, dan ini kaum Nabi memiliki jumlah yang melawan 3.000 perang Khandak sedikit Nabi, pasti jumlah kaum muslimin yang masih bahwa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kemenangan bukan jumlah. Yang menentukan kemenangan adalah keimanan dan ketaatan kepada Allah dan para nabinya. Allah abadikan semuanya di dalam Al-Quran. Kita lihat masalah Talut dan Jalut. Berapa jumlah bersama nabinya? Sedikit. Namun Allah berikan kepada mereka kemenangan. Di dalam perang Badar, jumlah kaum muslimin sedikit, diberikan kemenangan. Jadi yang menentukan kemenangan bukan masalah jumlah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mereka menang melawan musuh Allah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam perang Hunain, sebahagian sahabat terutama bagi mereka yang baru saja masuk Islam, mereka mulai berbangga dengan jumlah yang sangat banyak. Lan naghlibal yaum. Mereka mengatakan dan mulai mengatakan pada hari ini kita tidak akan lagi pernah terkalahkan. Kata sebahagian para sahabat yang mungkin mereka tidak tahu tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mereka yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Pada hari ini kita tidak akan pernah terkalahkan. Sehingga apa yang terjadi? Dengan ucapan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada mereka bahwa menang menentukan bukan jumlah. Ketika mereka masuk Hunain ke sebuah daerah yang bernama Hunain, mereka melalui lembah-lembah yang ada di sana, maka mereka dihujani oleh anak panah yang sangat banyak. Karena orang-orang Hunain mereka ahli di dalam memanah. Sehingga semua mereka yang ikut bersama Nabi, kecuali sedikit saja, semuanya mereka meninggalkan Rasulullah SAW. Mereka berkocar-kacir, lari. Kemudian setelah mereka lari, Rasulullah SAW memanggil mereka dengan suara yang sangat kuat, wahai para sahabatku. Rasulullah SAW memanggil satu-satu. Wahai kalian yang ikut dalam bai'atul ridwan, bukankah kalian telah berbaiat kepadaku untuk berjihad bahkan sampai pun kalian akan ikut? Rasulullah SAW memanggil orang-orang muhajirun. Nabi SAW memanggil orang-orang ansar, sehingga para sahabat yang tadi lari, mereka diingatkan dengan sabda Nabi.
Mereka akhirnya bersama Nabi SAW, dan setelah itu Allah berikan kepada mereka kemenangan. Maka Allah abadikan kisah ini. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian kemenangan yang sangat banyak. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum. Dan ingatlah kalian ketika terjadi perang Hunain, di mana kalian sudah mulai berbangga dengan jumlah yang sangat banyak. Jumlah tidak pernah menentukan. Yang menentukan adalah taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pelajaran bagi kita bersama. Yang penting kita berada di dalam kebenaran. Mau ada orang yang ikut, mau tidak ada yang ikut, kita tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya ikhwatal Islam, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran ketika Allah menyebutkan di dalam firman-Nya iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'a, yang mana jumlah tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun kalau bukan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala tentunya memaafkan para sahabat, karena bagaimanapun sahabat, label mereka yang tidak akan pernah hilang darinya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah dan Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Jadi para sahabat tidak bisa keluar dari label ini, sehingga mereka semuanya walaupun bertingkat-tingkat, ada yang lebih utama, namun semua mereka adalah orang yang paling utama. Mereka memiliki label yang tidak akan bisa hilang dari dirinya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha kepada Allah, Allah pun ridha kepada mereka. Kalau Allah ridha kepada mereka, sudah pasti surga tempat kembalinya. Setelah terjadi perang Hunain, ikhwatul Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan yang namanya mendapatkan ghanimah. Mulai memberikan ghanimah ikut berperang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah sesuai dengan keadaan para sahabat, berbeda dengan mereka yang berjalan kaki atau mereka yang menggunakan kendaraan berbeda. Namun Nabi membagi semuanya. Berbeda ketika terjadi perang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membagi rata atau tidak memberikan kepada sahabat semuanya ghanimah atau harta rampasan. Nabi tidak membagikan kepada semua para sahabat. Jadi kepada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kebanyakan ghanimah ini adalah untuk orang-orang Mekah. Rasul memberikan kepada Abu Sufyan 100 ekor onta. Bahkan ditambah lagi 100 ekor onta. Kita tahu onta itu, satu ekor onta sama dengan satu kendaraan yang ada di zaman kita sekarang. Ditambah lagi 100 ekor onta. Nabi telah memberikan harta yang sangat banyak kepada Abu Sufyan. Bahkan kepada Ikrimah. Kita tahu Ikrimah anaknya Abu Jahal diberikan 100 ekor onta. Kemudian kepada yang lainnya diberikan 100 ekor onta. Sehingga harta tersebut habis diberikan kepada orang-orang Mekah. Maka di sini timbul pertanyaan terutama dari kalangan Ansar. Dari orang-orang Ansar, dari orang-orang yang berasal dari kota Madinah. Mulai terjadi desas-desus di antara mereka, kabar burung yang terlintas di pemikiran mereka, seolah-olah mereka mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai lupa kepada kita, karena Rasul telah bergabung dengan sahabat-sahabat lamanya, atau karena Rasul sudah kembali ke tempat kelahirannya. Desas-desus ini didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada kalimat dan ucapan-ucapan yang mengatakan, dan ini adalah bentuk kesedihan. Bukan berarti mereka menolak apa yang Nabi lakukan, tidak. Namun mereka bertanya-tanya, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebagai yang Nabi lakukan? Biasanya Nabi memberikan kepada kami ghanimah sama dengan orang yang ikut dalam peperangan yang lainnya. Namun pada kali ini, orang-orang muhajirin atau orang-orang ansor secara khusus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan harta tersebut kepada mereka. Ketika Nabi mendengarkan apa yang telah disebutkan oleh orang-orang ansor, maka pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun berjumpa, dan pertemuan ini adalah pertemuan khusus dengan orang-orang ansor saja. Disinilah bagaimana menunjukkan kepada kita bagaimana cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Ansar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Ansar, maka Nabi pun mulai
memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, "Wahai kalian orang-orang Ansar, apakah benar kalian mengatakan ini, mengatakan itu?" Tentunya orang Ansar mereka adalah orang-orang yang jujur, karena mereka Ansar itu adalah mereka yang menolak Rasulnya. Ya Rasulullah. Dan tentunya orang Ansar mengatakan demikian karena mereka dan yang ada di sekitarnya. Nabi ke kota Madinah dan tidak tinggal di kota Madinah. Mereka lalui bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah mendengarkan apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang Ansar, apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'syarul Ansar, wahai orang-orang Ansar, ketahuilah, biarkan manusia mereka pulang dengan untanya. Biarkan manusia pulang dengan kudanya. Biarkan manusia pulang dengan hartanya. Tidakkah kalian rela ketika yang pulang bersama kalian adalah Rasulullah SAW? Maknanya apa kata Nabi SAW? Saya memberikan harta rampasan kepada orang-orang Mekah bukan tidak ada hikmah di sana. Biarkan mereka pulang dengan membawa kuda, membawa unta, membawa harta. Sedangkan kalian wahai orang-orang Ansar pulang dengan membawa manusia termulia Rasulullah SAW. Maknanya apa? Saya tidak akan pernah melupakan perjuangan kalian dan pertolongan kalian terhadap saya. Kata Rasulullah SAW. Mendengar perkataan tersebut, maka semua orang-orang Ansar mereka menangis. Ternyata Rasulullah SAW tidak pernah melupakan mereka. Rasul tidak pernah melupakan jasa orang-orang Ansar. Rasulullah SAW tidak pernah lupa terhadap kota Madinah, kota yang menyambut Nabi dengan riang gembira. Tidak pernah lupa Nabi SAW. Kemudian setelah mereka menangis, meneteskan air mata, membasahi jenggotnya, maka apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, ampunkan, rahmati orang-orang Ansar. 3 kali SAW mendoakan orang-orang Ansar. Kemudian ampuni keturunan mereka dan sayangi keturunan mereka. Dan itu merupakan di antara bentuk cintanya Rasulullah SAW kepada kota Madinah dan cintanya Rasulullah SAW kepada orang-orang Madinah, sehingga setelah terjadi perang Hunain, maka Rasulullah SAW kembali bersama orang-orang Ansar menetap di kota Madinah. Dan kita mengetahui bahkan akhir kehidupan Nabi SAW, Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya di kota Madinah, di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Rasulullah SAW pun dikuburkan di kota Madinah, sehingga kita yang berada di kota Madinah bisa senantiasa berziarah ke perkuburan Rasulullah SAW. Bahkan di antara sunnah terutama bagi mereka yang melaksanakan ziarah untuk berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Dan ini merupakan bukti cinta kasih sayang Nabi kepada kota Madinah, bahwa Nabi SAW setelah hijrah ke kota Madinah, maka Nabi hidup di kota Madinah, dan bahkan Nabi dikuburkan juga di kota Madinah. Ketika kita mengetahui Nabi dikuburkan di kota Madinah, dan kita bisa berziarah di kota Rasulullah SAW dan berziarah ke perkuburan Nabi, maka dianjurkan bagi kita bersama untuk berziarah sambil mengucapkan doa terindah untuk Rasul kita tercinta SAW, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah doa yang kita ucapkan ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Jadi ketika kita berziarah, tidak berziarah dengan mulut kosong saja, namun kita menghadiahkan doa terindah buat baginda tercinta SAW, yaitu dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita menyebutkan addaital amanah wa ballaghtar risalah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Ini merupakan di antara doa yang kita baca ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi tercinta SAW, yaitu kita mengucapkan salam, kemudian setelahnya kita berselawat, kemudian kita menyebutkan bagaimana perjuangan Nabi kepada kita, pengorbanan Nabi yang telah diberikan kepada kita, addaital amanah wa ballaghtar risalah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Itu merupakan doa yang harus kita baca ketika kita berziarah ke perkuburan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam. Baik, sebelum kita melanjutkan, siapa yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Angkat tangannya.
Ada yang sudah hafal? Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita berselawat. Kemudian setelah itu addaital amanah wa ballautar risalah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Kemudian kita melangkah satu langkah karena di sampingnya atau selangkah saja yaitu ada sahabat tercinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sambil kita mengucapkan assalamu alayka ya Abu Bakar. Kemudian satu langkah lagi ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sambil kita mengucapkan assalamu alayka ya Umar. Kalau seandainya kita melanjutkan dengan doa yang lainnya juga tidak menjadi masalah sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa radhiyallahu anis sahaba ajma'in. Baik ikhwatal Islam, ada yang sudah hafal doa berziarah? Atau kita belum berziarah? Baik, tidak menjadi masalah, nanti insyaAllah bisa kita lihat doa berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah SAW, dan tentunya doa tersebut merupakan doa yang terindah yang kita baca, yang kita sebutkan untuk baginda tercinta SAW. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kisah perang Hunain ini, tentunya di sana banyak kisah yang paling indah dan kisah yang bisa memberikan pelajaran kepada kita. Di antara salah satunya adalah kejadian yang akan disebutkan oleh sahabat Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Nanti dia bercerita bagaimana kejadian dan di antara salah satu kejadian yang mereka hadapi terutama ketika mereka melakukan peperangan Hunain. Tadi kita mengisahkan peperangan Hunain, yaitu bagaimana bentuk cinta Rasulullah SAW kepada kota Madinah dan bagaimana bentuk cinta Rasulullah SAW kepada orang-orang Madinah. Bentuk cinta Nabi kepada kota Madinah dan cinta Nabi kepada orang-orang Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, pembahasan kita yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Kita mengetahui manusia yang paling mulia setelah para nabinya adalah para sahabat. Kenapa mereka mulia? Karena mereka pernah melihat wajah, memandang wajah yang terindah, yaitu wajah Rasulullah SAW. Maka para sahabat itu disebut dengan sahabat, yaitu mereka yang pernah melihat Nabi SAW, kemudian beriman kepada Nabi SAW, kemudian mereka wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW, walaupun mereka hanya melihat Nabi sesaat saja. Kalau seandainya mereka sudah pernah melihat wajah yang indah, wajah Nabi yang mulia SAW, walaupun sesaat saja, kemudian mereka beriman, kemudian mereka wafat dalam keimanan, maka mereka disebut dengan sahabat. Nah, dari sahabat ini, tentunya mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, terutama bagi mereka yang senantiasa bersama Rasulullah SAW. Banyak pelajaran yang mereka hadapi, banyak hal-hal yang mereka lakukan bersama Rasulullah SAW, dan di antara salah satu yang mereka lakukan adalah bertabarruk dengan Nabi SAW. Dan ini adalah pembahasan yang akan kita bahas, yaitu bertabarruk dengan Rasulullah SAW ketika SAW hidup. Bahkan kita juga bertabarruk dengan asar Nabi SAW. Makanya kita lihat, contohnya seperti misalnya ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini, dia memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Ummu Sulaim, seorang wanita yang paling mulia di dalam Islam. Bagaimana bentuk Ummu Sulaim ini bertabaruk dengan Nabi SAW? Bahkan dia bertabaruk dengan keringat Nabi SAW. Karena bertabaruk dengan Nabi ketika Nabi masih hidup, boleh dengan Nabi itu sendiri, dan juga boleh dengan bekas Nabi SAW. Dan kita akan sebutkan contohnya. Di antara contohnya adalah Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim mengetahui Nabi SAW tidur di rumahnya atau di rumah yang telah ditentukan, maka Nabi SAW tidur dan keluar keringat dari tubuh Nabi SAW. Kemudian keringat tersebut dicarilah oleh Ummu Sulaim sebuah botol. Kemudian ditampung keringat Rasulullah SAW dan dikumpulkan. Kemudian ada yang bertanya kepada Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Apa kata Ummu Sulaim? Aku akan menjadikan keringat ini sebagai minyak wangiku dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini berbeda dengan kita. Dan ini tidaklah dimiliki kecuali oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi tidak boleh kita kiaskan kepada manusia yang lainnya. Keringat Nabi itu berbau kasturi. Kalau keringat kita, macam terasi. Tidak sama dan tidak boleh dibandingkan. Ketika ada yang bertabaruk dengan keringat Nabi, apakah boleh bertabaruk dengan keringat orang saleh? Boleh atau tidak? Tidak boleh kita kiaskan antara Nabi SAW
dengan yang lainnya. Bukan berarti kita tidak menghormati. Namun Nabi itu spesial, berbeda dengan yang lainnya. Begitu juga contohnya. Ketika Rasulullah SAW mencukur rambutnya, maka tidak satu pun rambut itu terjatuh ke tanah, kecuali ada sahabat yang mengambilnya. Mereka bertabaruk dengan Nabi SAW. Yaitu bertabaruk dengan rambut Nabi SAW. Boleh untuk Nabi SAW. Kemudian apakah ini boleh kita kiaskan kepada manusia yang ada sekarang? Ada orang yang bercukur, kemudian kita ambil bertabaruk dengan rambutnya. Boleh atau tidak? Tidak, karena Nabi tidak dikiaskan dengan manusia yang lainnya. Jangankan rambut, bahkan dahak Nabi SAW pun tidak pernah jatuh ke tanah, kecuali jatuh di tangan para sahabat Nabi yang mulia SAW, kemudian mereka mengoleskan ke seluruh tubuhnya. Namun jangan kita kiaskan, karena keringat Nabi, dahak Nabi, air liur Nabi berbeda dengan orang-orang yang datang setelahnya. Tidak boleh kita kiaskan. Makanya sering kita sebutkan, itu adalah di antara bentuk keberkahan Nabi yang boleh kita mengambil berkah dari Nabi SAW. Sering kita contohkan dan kita ulang lagi. Sebuah kejadian yang tidak jauh dari Nabi SAW yang bernama Musailamah. Musailamah Al-Kazzab yang tinggal di Yamamah. Musailamah ini, dia sezaman dengan Nabi SAW. Bahkan pernah berkirim surat kepada Nabi SAW untuk membagi tanah Arab ini menjadi dua. Untuk Nabi separohnya, untuk dia separohnya. Karena dia mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Kemudian, orang-orang Yamamah atau kaum Musailamah ini tahu kalau Musailamah ini adalah seorang pendusta. Mereka tahu. Namun karena asabiyah, karena fanatisme, mereka tetap mengikuti Musailamah. Bahkan di dalam kebatilan pun. Nah, ketika terjadi mukjizat kepada Rasulullah SAW, kita mengetahui air ludah Nabi itu berbeda dengan air ludah kita semuanya. Berbeda. Jangan dan tidak boleh disamakan. Rasulullah SAW pernah ada sahabat yang mengadu kepadanya tentang sebuah sumur. Yang mana sumur ini airnya asin. Sehingga apabila asin tidak bisa diminum dan tidak bisa dimanfaatkan. Maka Nabi SAW pun meludah. Ketika Nabi meludah ke sumur tersebut, airnya menjadi bagus, menjadi tawar, menjadi banyak. Itu namanya berkah. Karena berkah itu artinya apa? Berkah itu artinya kasratul khair wa dawamuh. Berkah itu artinya meminta kebaikan. Dan agar kebaikan tersebut senantiasa menyertai kita, itu namanya keberkahan. Dan bertabaruk dengan Nabi SAW ketika Nabi masih hidup, dengan Nabi pribadi, atau dengan asar Nabi SAW dianjurkan sebagaimana para sahabat melakukan dengan air liur Nabi SAW untuk menghilangkan keasinan yang ada di dalam sebuah sumur yang tadi telah kita jelaskan. Kabar ini sampai kepada Musailamah dan sampai kepada pengikut Musailamah. Apa kata-kata Nabi yang ada di kota Madinah? Nabi Arab, kata mereka. Dia meludah dengan air ludahnya, meludah sumur yang asin menjadi tawar dan menjadi bagus dan banyak airnya. Tentunya Musailamah tidak mau kalah. Dia pun ingin mencontoh sebagaimana Nabi yang Nabi lakukan. Akhirnya ditunjukkan kepadanya sumur yang asin. Kemudian Musailamah pun meludah ke sana. Sumur yang asin tersebut setelah Musailamah meludah malah menjadi asin dan hilang airnya. Jangankan mendapatkan keberkahan, malah hilang keberkahannya, hilang airnya, bertambah asin airnya. Maknanya apa, ikhwatal Islam? Tidak boleh dikiaskan Rasulullah SAW dalam permasalahan seperti ini, masalah tabarruk dengan manusia-manusia yang lainnya. Para sahabat bertabarruk dengan makanan Nabi SAW wajar. Kenapa? Karena Nabi adalah Nabi, manusia yang paling mulia. Para sahabat bertabarruk dengan alat-alat Nabi SAW wajar, karena itu adalah Nabi. Sedangkan manusia yang datang setelah Nabi SAW tidak dianjurkan untuk bertabarruk dengan selain Rasulullah SAW di kala Nabi masih hidup. Makanya di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan tabarruk dan berkaitan dengan peperangan Hunain yang tadi telah kita sebutkan. Sebelumnya kita membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalisata al-ukhra." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza." Tidakkah kalian memperhatikan Al-Lat wal Uzza? Yaitu Lata, kalau bahasa kitanya Al-Lat wal Uzza, wa Manat. Dan tiga nama berhala orang Quraisy di zaman jahiliyah. Sebelumnya kita telah menjelaskan kesyirikan pertama terjadi di permukaan bumi ini adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salam.
Allah menceritakan di dalam Al-Quran surat Nuh. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa' wa la yawus wa ya'uka wa nasra. 5. Asal muasal 5 ini adalah orang-orang saleh yang rajin beribadah, mereka ulama. Ketika mereka meninggal, hilang generasi yang mereka mengetahui tentang jati diri mereka sebenarnya. Datang lagi generasi selanjutnya, maka mereka mulai membuat gambar. Datang lagi generasi berikutnya, mereka membuat patung. Datang lagi generasi berikutnya, maka di saat itulah mereka menyembah 5 ini. Dan ini adalah rayuan syaitan. Kemudian ikhwatal Islam, patung ini jugalah patung yang sama. Coba bayangkan. Padahal jarak antara Nabi Nuh alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun lamanya. Namun patung itu jugalah yang dibawa ke kota Mekah. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama, Amr bin Luhai yang membawanya. Ketika dia pergi ke Syam, dan di dalam riwayat yang lain ketika dia pergi ke Jeddah, dia menemukan patung ini, tentunya dengan bantuan syaitan. Karena syaitan tidak menginginkan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam cara dia ingin menyesatkan Bani Adam. Karena itu sumpah setia syaitan atau janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda kita. Makanya kita tidak boleh main-main dengan perkara-perkara seperti ini. Sehingga kita dengar, kita lihat doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim yang sudah pasti dijamin masuk surga. Apa doanya? Ya Allah, jauhkan diriku, jauhkan keturunanku agar kami tidak menyembah berhala. Itu Nabi yang sudah pasti masuk surga. Bagaimana dengan kita? Makanya pantas senantiasa kita bermohon kepada Allah sebagaimana yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Nah, Al-Lat, Uzza, Manat itu adalah nama patung-patung yang dulu diwariskan dari warisan yang mereka berbeda tempatnya. Al-Lat itu antara berada di Taif, tidak jauh dari kota Mekah, yaitu sekitar 200 km dari kota Mekah. Kemudian Al-Uzza antara Mekah dengan Taif. Kemudian Manat antara Mekah dengan Madinah. Dan ini semua merupakan patung-patung yang dulu, kenapa sebelum disembah dan sebelum patung ini disembah, yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah adalah bertabarruk pertama kalinya. Bukan langsung begitu saja disembah, tidak. Namun ada hal-hal yang mereka lakukan sehingga pada akhirnya baru patung tersebut disembah. Nah, hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bagaimana kepada kita bersama, yaitu hadis Abi Waqid al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Perang yang tadi baru kita ceritakan, yaitu perang Hunain yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Dan bagaimana perjuangan Nabi bersama para sahabatnya di Hunain dan apa yang terjadi di Hunain tadi telah kita jelaskan. Kemudian, apa kata Abi Waqid al-Laitsi? Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Dan kami baru saja masuk ke dalam agama Islam. Kami baru saja masuk ke dalam agama Islam. Maknanya apa? Kami baru meninggalkan kekufuran. Karena orang-orang yang ikut dalam perang Hunain, yaitu orang-orang Mekah yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, izhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas. Dengan melihat rahmat dan kasih sayang Nabi SAW, maka dengan itu pula lah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian setelah mereka masuk Islam, 2 minggu, jaraknya baru 2 minggu, mereka sudah dibawa oleh Nabi ke sebuah daerah yang bernama Hunain. Tentunya mereka belum tahu secara pasti tentang syariat Islam, apa yang boleh atau apa yang tidak boleh. Sehingga Abi Waqid al-Laitsi menyebutkan wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Kemudian ketika mereka melakukan perjalanan pergi ataupun pulang, mereka melihat orang-orang musyrikun sidratun ya'kufuna indaha, yaitu ada sebuah pohon yang mereka iktikaf di sana. Iktikaf itu mereka menetap di sana. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan pedangnya di sana. Jadi ketika melakukan perjalanan ke Hunain, maka para sahabat Nabi, terutama yang baru saja masuk Islam, yang baru saja meninggalkan kekufuran, tentunya mereka masih ada rasa-rasa atau sesuatu yang belum betul-betul kokoh di dalam hati mereka. Maknanya mereka masih ada keraguan di sana, apakah boleh atau tidak? Karena mereka melihat orang-orang musyrikun, mereka memiliki sebuah pohon yang di sana mereka iktikaf itu berdiam di sana. Baik itu berdiam, duduk, atau bagaimanapun. Kemudian mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di sana untuk mendapatkan keberkahan dari pohon ini.
yuqalu laha zatu anwat. Yang mana pohon tersebut disebut dengan zatu anwat. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ketika para sahabat tersebut mereka melewati pohon ini, maka para sahabat pun meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, buatkan untuk kami sebagaimana orang-orang musyrikin melakukan hal yang demikian. Maknanya carikan sebuah pohon yang bisa dijadikan keberkahan atau mendatangkan keberkahan, kemudian kami menggantungkan pedang kami di sana, kemudian kami duduk di sana untuk beriktikaf di sana. Kenapa para sahabat, terutama mereka yang baru masuk Islam, mengatakan yang demikian? Karena ketidaktahuan mereka. Bukan berarti mereka mengkhilafi Nabi SAW, tidak. Namun mereka tidak tahu, karena baru saja mereka masuk ke dalam agama Islam, baru 1 minggu, baru 2 minggu. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, innahas sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Israel li Musa. Allahu Akbar. Ketika Nabi mendengarkan ada sebahagian para sahabat yang meminta demikian kepada Nabi SAW, maka Nabi menyebutkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Innahas sunan. Itu adalah tradisi. Tradisi siapa? Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Banu Israel li Musa. Itu adalah tradisi yang dulunya permintaan yang sama diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Kita mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun, yang mana Allah menceritakan kepada kita di dalam berbagai ayat Al-Qur'an, Allah menyelamatkan mereka, kemudian mereka akhirnya bisa selamat dari kejaran Firaun dan mereka tidak lagi terintimidasi. Kemudian mereka hidup dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman. Kemudian setelahnya, tentunya mereka masih terbiasa dengan keadaan sebelumnya. Karena ketika mereka berada di Mesir bersama Fir'aun, mereka tertindas dan mereka sudah terbiasa melihat orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbiasa mereka dengan kehidupan demikian. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajat sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surah Al-A'raf. Allah memanggil Nabi Musa untuk bermunajat 30 hari. Yang mana ditambah lagi 10 hari menjadi 40 hari. Hanya selang 40 hari saja, yang mana tadinya Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya dan ditinggalkan kepada saudaranya Harun agar mereka senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, 40 hari saja maka orang-orang Israel atau Bani Israel mereka sudah menyembah al-ijil, yaitu bakar, yaitu anak lembu yang sudah mereka buat seperti patung. Hanya berkisar 40 hari saja. Padahal bersama mereka adalah Rasul Nabi Musa alaihissalam. Nah, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Innahas sunan. Sesungguhnya ini merupakan tradisi Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa alaihissalam dengan perkara yang sama. Maknanya apa? Jangan kalian lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Mudah bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang itu diharamkan. Terutama masalah tabaruk. Makanya kita lihat bertabaruk. Ada yang bertabaruk dengan pohon. Ada yang bertabaruk dengan ini. Ada yang bertabaruk dengan itu. Bertabaruk itu dibolehkan dengan sesuatu yang dianjurkan. Bertabaruk dengan membaca Al-Quran. Silahkan. Alhamdulillah, itu yang harus kita lakukan. Bertabaruk dengan mengamalkan Al-Quran, itu yang harus kita lakukan. Bertabaruk misalnya di Masjid Nabawi, bertabaruk dengan air Zam-Zam, itu yang harus kita lakukan. Karena ini merupakan tabaruk yang dianjurkan dan bahkan Nabi yang menganjurkan kepada kita. Tidak menjadi masalah. Namun bertabaruk dengan selain itu, maka tidak boleh. Seperti misalnya kita saksikan ada yang bertabaruk ketika mereka berziarah, bertabaruk dengan pagar perkuburan Nabi SAW. Atau bertabaruk dengan pintu Masjid Nabawi misalnya, atau bertawaruk dengan Ka'bah misalnya, dioles-oleskan pakaian kita. Mungkin alhamdulillah dan kita bersyukur kepada Allah, daerah kita sedikit yang melakukan demikian. Namun kalau seandainya kita perhatikan sebahagian kaum muslimin yang lainnya, terutama di musim haji, banyak mereka yang melakukan demikian. Ada yang membuka sorbannya, kemudian diusapkan di pintu-pintu Masjid Nabawi, di pintu Masjidil Haram Makkah, di Ka'bah Al-Musyarrafah, di tempat-tempat ini. Artinya tabaruk, dan tabaruk seperti ini adalah tabaruk yang tidak diperbolehkan. Karena tabaruk yang diperbolehkan alhamdulillah sangat banyak. Kenapa kita tidak memanfaatkan tabaruk yang banyak tersebut? Kenapa kita harus melakukan tabaruk yang dilarang di dalam syariat Islam? Oleh karenanya ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, dan inilah yang diminta oleh sahabat Nabi ketika mereka berada di Hunain. Mereka ingin bertabaruk dengan pohon
yang mana pohon tersebut dijadikan tabarruk oleh orang-orang musyrikun. Sehingga Nabi SAW langsung mematahkan argumen mereka. Allahu Akbar innahas sunan. Allahu Akbar itu adalah sunnah Bani Israel yang mana tidak boleh bagi kita untuk melakukan yang demikian. Sehingga kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling mengetahui tentang masalah ini. Kita mengetahui. Dan ini pernah kita sebutkan. Ketika Umar melaksanakan ibadah haji, maka Umar mencium Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad adalah hajar yang paling mulia, batu yang paling mulia yang pernah ada di dunia. Karena itu disebutkan oleh sebagian para ulama melalui hadis Nabi yang mulia, walaupun terjadi perselisihan di sini, itu adalah batu yang berasal dari surga. Apa kata Umar ketika mencium Hajar Aswad? Inni a'lam annaka hajar, la tadurru wa la tanfa'. Wahai batu, aku tahu kamu ini hanyalah sekedar batu. Walaupun itu dari surga, namun kamu tetaplah sebagai batu. La tadurru wa la tanfa'. Tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Kemudian apa kata Umar selanjutnya? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Maknanya apa? Kenapa kita mencium Hajar Aswad? Atau kenapa kita berusaha untuk memegang Hajar Aswad? Atau kenapa kita melambaikan tangan kalau tidak bisa mencium dan memegang Hajar Aswad? Karena Nabi yang melakukan. Kalau seandainya Nabi tidak melakukan, maka kita tidak akan melakukannya. Itu konsep seorang muslim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di antara salah satu konsekuensi Muhammadur Rasulullah, ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa jitinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yaitu bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi melakukan, kita lakukan. Nabi tidak lakukan, kita tinggalkan. Sebagaimana kata Umar bin Khattab kepada batu Hajar Aswad yang paling mulia, inni a'lam annaka hajar. Aku tahu kamu ada sebuah batu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Kalaulah aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak menciummu. Maknanya apa? Yang memberikan keberkahan. Yang pertama, yang memberikan keberkahan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang Allah jadikan itu berkah. Masjid Nabawi, beribadah di sana berkah. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah di sana, berdoa di sana, membaca Al-Qur'an di sana, berkah. Ketika kita misalnya datang ke Masjidil Haram yang ada di Mekah, berkah. Ketika kita sholat di Masjidil Aqsa, berkah, sholat di sana, beribadah di sana. Kenapa? Karena Allah yang menyebutkan, karena Nabi yang menyebutkan. Kalau seandainya Nabi tidak menyebutkan, maka kita tinggalkan. Makanya mencari berkah, atau kalau bahasa yang lebih populer, ngalap berkah. Ngalap berkah, yaitu kita ngalap berkah kepada yang dijadikan keberkahan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia yang memimpin, ada sebuah pohon yang dulu terjadi di sana Bai'atur Ridwan. Kita mungkin pernah mendengar ada namanya Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan di situ adalah sumpah setia para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersumpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersama Nabi, hidup dan mati bersama Nabi. Di sana disebut dengan Bai'atur Ridwan. Yang ikut di dalamnya sekitar 1.400 orang sahabat. Bai'atur Ridwan disebut dengan Bai'atur Ridwan. Dan ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian di sana ada sebuah pohon, karena memang sumpah setia ini terjadi di bawah sebuah pohon. Kemudian di zaman Abu Bakar, belum terjadi apa-apa. Di zaman Umar, mulai orang banyak berdatangan ke pohon tersebut. Karena memang pohon ini memiliki sejarah yang indah. Di mana mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat bersama Nabi, kemudian bersumpah setia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di zaman Umar bin Khattab, ketika para sahabat sudah banyak yang meninggal, dan orang-orang yang datang setelah sahabat sudah mulai menyalahgunakan tentang masalah pohon tersebut, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar menebang pohon ini. Ditebangnya, kenapa? Supaya tidak terjadi mengambil atau mengalap berkah kepada sesuatu yang tidak dijadikan berkah. Karena ngalap berkah kepada sesuatu yang pasti berkah. Al-Quran pasti berkah. Mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran pasti berkah. Kita mengambil keberkahan dari sana. Air Zam-Zam sudah pasti berkah. Buah-buahan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, at-tin, az-zaitun, berkah. Kita jadikan itu sebuah keberkahan. Daun sidir atau daun bidara dijadikan keberkahan karena Allah yang menyebutkan, Nabi yang menyebutkan. Selain daripada itu semua, baik itu kepada manusia, baik itu kepada makhluk yang lainnya, maka kita lihat nas di sana. Dan ini tidak boleh dikiaskan dan dikiaskan antara Nabi dengan yang lainnya.
Oleh karenanya ikhwatal Islam, tentunya kita semua ingin mendapatkan keberkahan. Siapa pula yang tidak ingin mendapatkan keberkahan? Bahkan tujuan hidup kita adalah mencari keberkahan, berkah dalam kehidupan kita, berkah dalam harta kita, berkah dalam anak-anak kita, berkah terhadap keturunan kita, berkah terhadap harta kita, berkah terhadap rumah kita, berkah terhadap semuanya. Namun mencari keberkahan adalah kepada sesuatu yang diizinkan untuk mendapatkan keberkahan di sana. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pembahasan kita sampai di sini dulu, dan kita biasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memanfaatkan waktu yang singkat ini semaksimal mungkin. Kalau perlu kita jadikan semua kehidupan kita selama berada di kota Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita yang sangat berat ketika kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita memanfaatkan momen tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang paling mulia yang senantiasa kita sebutkan adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man jaa masjidi hadza, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi. Bahkan hadis ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik bahwa Masjid Nabawi merupakan masjid yang paling mulia yang tidak dimiliki oleh masjid mana saja, terkhusus dalam masalah hadis ini. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan dengan jelas dan tegas, man jaa masjidi hadza, barang siapa yang datang ke masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Dia tidaklah datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ingin kebaikan, baik itu dengan belajar ataupun dengan mengajar. Kita lihat alhamdulillah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaqah-halaqah sudah mulai dibuka. Kalau seandainya kita tidak tahu bahasa Indonesia, banyak halaqah bahasa Arab misalnya. Halaqah Al-Qur'an juga sudah mulai banyak dibuka. Kita nimbrung di sana, kita ikut bersama mereka. Walaupun kita tidak tahu bahasa mereka, namun Al-Qur'an menyatukan kita. Kita ikut di sana. Itu adalah bentuk kebaikan. Barang siapa datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah kebaikan. Baik dia yang mengajar atau dia yang diajar, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad. Duduknya kita di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Quran, belajar Al-Quran, saling mendengarkan Al-Quran, itu sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita berada di tempat yang istimewa, namun dihitung seorang yang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita akan mendapatkan nilai spesial seperti ini? Kita tidak tahu kapan lagi Allah akan memanggil kita ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sedangkan perkara-perkara yang lainnya, intinya kita berusaha beriktikaf di Masjid Nabawi, sholat sunat kita laksanakan, sholat fardu sudah pasti, sholat jenazah, semua ibadah kita lakukan karena kita tidak tahu. Dan wajarlah kalau seandainya mereka melakukan yang demikian, maka Nabi menyebutkan al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Ketika seseorang melaksanakan ibadah umrah, kemudian Allah kembali memberikan rezeki kepada mereka untuk memberikan umrah lagi, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menghapuskan dosa kita bersama. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kami tadi untuk kita bersama untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin ketika kita berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka beribadah Allah Subhanahu wa taala dan mengambil semua nilai-nilai yang disebutkan oleh Nabi di dalam sabda yang indah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, sebelum kita menutup, dan ini senantiasa kita sebutkan agar kita senantiasa menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker. Intinya kita menjaga protokol kesehatan, al-ijra'at al-ihtiraziyah wa tadabir al-wiqaiyah, yaitu bagaimana kita senantiasa berusaha menjaga protokol kesehatan sesuai dengan arahan pengurus Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu semua adalah demi kemaslahatan kita bersama, karena kita tidak ingin berlama-lama dengan wabah ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari kita, dari masyarakat kita, dari seluruh negara-negara kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam.
Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Wa na'udzu bika minan nar. Wa na'udzu bika minan nar. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kull qada'in qadaitana lana khair. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina ya Rahman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis dan insyaallah kita semoga dipermudahkan untuk berjumpa keesokan harinya dalam keadaan sehat wal afiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira.